Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus Vixen selesai, ini sekarang masuk ke kasus kedua, Sonic, yang rata-rata sekelasnya CBR LED. Sonic GTR bermasalah di bagian sensor MAP. Ini sekarang kita cek data untuk di sensor ya, karena ini keluhan motornya RPM-nya tertahan di putaran tertentu ataupun pada saat suhu dingin dia berbet ya. Sekarang dicek dari nilai voltase dan derajatnya TPS. Di sini sudah jelas terbaca untuk derajat TPS-nya hanya tertinggi di angka 15 derajat, yang harusnya untuk derajatnya di sekitaran 70 sekian-sekian ya. Nilai voltasenya pun di angka 4, sekian-sekian untuk dia normalnya. Saat ini sudah jelas untuk kasusnya Sonic bermasalah di bagian sensor TPS ataupun sensor MAP ya, untuk jadi satu kesatuannya. Kita masuk ke grafiknya. Ini anjlok, tidak mau naik ya RPM-nya. Ini bisa disimpulkan untuk kasusnya Sonic bermasalah di sensor MAP ya, atau di bagian sensor TPS-nya. Kilometer masih di angka 29.000 ya. Tapi untuk Sonic GTR CBR LED itu rata-rata yang bermasalah di bagian sensor MAP -nya. Jadi ini sebenarnya akan saya ganti sensor MAP-nya terlebih dahulu. Untuk mempersingkat durasi video ya, ini posisi total bodinya sudah saya bongkar. Agak sedikit sulit ya, rapet tempatnya. Jadi yang bermasalah tadi adalah di sensor ini ya, MAP ini ya. Sensor MAP ini nanti kita ganti. Tapi sebelum kita ganti, kita lakukan cleaning pembersihan total body sendiri ataupun IACF-nya. Kotor itu. Nah, ini setelah saya lakukan cleaning ya, kita bersihkan total bodinya. Kita pakai cairan karbon karburator cleaner atau menggunakan PEC. Setelah itu kita ganti ini yang bermasalah, kita ganti yang baru. Dan tidak lupa kita membersihkan jalur IACF-nya ya. Dan ini sensor IACF, sensor untuk mengatur putaran stasioner ya. IACF sendiri adalah idle air control valve untuk mengatur asupan udara ke dalam ruang bakar agar posisi stasioner tetap stabil. Ini sudah terpasang semua ya, dari sensor MAP sudah penggantian baru. Ya, IACF juga untuk idle air control valve-nya sudah kita bersihkan. Nanti kita lakukan perakitan kembali, nanti kita cek datanya. Cuman di sini ada sedikit trouble ya, itu sensor O2 ya, untuk membaca kadar oksigen buang dilepas ya, karena ini menggunakan knalpot racing. Ini mungkin akan jadi bermasalah juga di motor. Jadi kemungkinan besar nanti konsumen akan saya suruh membawa sensor O2 nya di knalpot, dicopot, kita buatkan di leher knalpot yang baru ini. Ini sekarang sudah terpasang throttle bodinya, walaupun agak sulit pemasangannya, dalam satu baut aja bisa memakan waktu 10 menit mungkin. Ini sekarang walaupun kita sudah mengetahui analisanya di bagian MAP, cuman untuk tekanan full pump wajib kita cek ya. Kita cek tekanan full pumpnya. Tekanan full pump terbacanya di bawah standar ya, sudah di angka di bawah 40, 35 PSI ya. Sekarang kita cek data ya. Maaf ya terganggu. Sekarang kita masuk ke data pembacaan sensor yang bermasalah tadi ya. Kita menggunakan scanner. Kita
Sebelumnya kita cek dulu tekanan full pumpnya. Kita masuk ke data Sonic. Sekarang kita cek tekanan full pumpnya. Ini tadi terbacanya hanya di angka 35 PSI ya. Berarti bermasalah juga di full pump yang tekanannya sudah mulai menurun. Sekarang kita cek dari pembacaan sensor TP-nya. Ini terbaca dari derajatnya terbaca 1 ya. Ini juga belum normal. Ini harus ada penyetelan di baut stopper ya, karena kita baru penggantian dari sensor MAP tadi. Kita cek sekarang grafiknya, derajatnya. Sekarang terbacanya sudah di angka full di 79 derajat ya, dengan nilai voltase 4,335. Kita cek dari grafiknya. Dari kasusnya MAP ini sudah selesai, tinggal kita nyetel posisi derajat TP-nya ya. Sekarang kita hidupkan dulu motornya atau kita reset ECU. Pembacaan dari tekanan full pumpnya pun ini masih tidak normal, hanya di angka 35 PSI. Oke, mungkin akan melakukan ini, melepas baut sensor O2 nya agar posisi bisa terpasang di knalpot. Data setelah kita pasangkan sensor O2 ya, yang dari knalpot standar masuk ke knalpot racing ya. Ini dibuatkan rujukannya. Cuman karena ini dari awalnya motor ini sudah lama tidak menggunakan sensor O2, secara otomatis sekarang pembacaannya motor ini boros ya. Dilihat dari data AFR-nya hanya mencapai di angka 12. Indikasi dengan kejadian seperti ini bisa disebabkan terlalu banyaknya kerak karbon di ruang bakar ya. Yang dari awalnya motor ini tidak menggunakan sensor O2, jadi terbacanya sangat boros. Jadi dengan pembakaran yang sangat boros akan menimbulkan deposit karbon yang ada di ruang bakar ya. Besar motor ini saat ini terbacanya boros karena pada saat durasi injektor ini posisi disemprotkan, itu tidak terjadinya pembakaran yang sempurna, tapi hanya dibakar sama kerak karbon yang ada di ruang bakar ya. Karena kerak karbon yang ada di ruang bakar itu pada saat suhu sudah panas itu akan terjadinya bara ya, sehingga pada saat injektor disemprotkan posisinya bahan bakar itu hanya dimakan sama bara api yang ada di ruang bakar. Karena dilihat dari full trim bahan bakarnya pun saat ini posisinya sangat tinggi ya, mencapai di angka 17 sampai dengan 18. Dan di sini pun pergerakan dari sensor O2 pun tidak bekerja secara normal, hanya di angka
sampai dengan 0,5 sampai dengan 0,9. Tapi pada saat RPM ini dibuka, AFR bekerja secara normal ya. Memang dalam kondisi seperti ini motor tenaganya luar biasa, sangat enteng sekali. Cuman ini untuk posisi standar motor ini dalam keadaan abnormal ya, ataupun tidak geometris.